Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Apa teman-teman? Akan memperkenalkan diri. Oh ya, akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dava Nurdia dengan NIM 402240009. Saya Nurmati dengan NIM 40224088. Saya Dwi Melia dengan NIM 40224117. Ya, dari kelompok 2 Akan menampilkan video tentang pengertian tentang penjelasan game, spesies, dan ekosistem. Happy watching. Ayo. Halo guys, kali ini aku akan menjelaskan tentang keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen yang aku ambil yaitu pada buah yang udah pastinya kita semua tahu, yaitu buah anggur. Nah, sebelum masuk ke penjelasan terkait mengenai buah anggur pada keanekaragaman gen, aku mau menjelaskan tentang apa itu keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen merupakan suatu variasi atau perbedaan sifat yang dimiliki oleh spesies makhluk hidup tersebut. Nah, perbedaan ini disebabkan oleh variasi gen yang dimiliki oleh individu-individu dalam spesies tersebut. Salah satu contohnya yaitu yang akan dijelaskan oleh saya pada buah anggur. Walaupun buah anggur merupakan satu spesies yang sama, yaitu Vitis vinifera, namun buah anggur juga memiliki perbedaan yang terjadi pada warna, bentuk, sifat, maupun rasa. Nah, kali ini aku akan menunjukkan 3 jenis buah yang dapat kita lihat perbedaannya. Let's get it. Oke, di sini saya memiliki 3 jenis buah anggur yang dapat dilihat perbedaannya. Yang pertama yaitu buah anggur hijau dengan nama latin Vitis vinifera varchodonai. Anggur ini berwarna hijau muda hingga kekuningan. Rasanya cenderung manis dan sedikit asam segar. Biasanya anggur hijau ini sering digunakan untuk membuat jus atau dimakan langsung karena teksturnya yang renyah dan segar. Ciri-ciri buah anggur hijau yaitu warna kulit buah hijau hingga kekuningan, daging buah bening dan berair. Nah, ciri-ciri anggur hijau yaitu warna kulit hijau muda hingga kekuningan, lalu daging buah yang bening dan berair, ukuran buah yang sedang, berbentuk bulat ataupun lonjong, rasanya lebih segar dan sedikit asam dibanding dengan jenis lainnya, dan umumnya memiliki biji kecil atau bahkan tidak memiliki biji. Nah, di sini yang saya pegang ini merupakan anggur hijau yang tidak memiliki biji. Nah, yang kedua yaitu ada anggur merah atau dengan nama latin Vitis vinifera var cabernet sauvignon. Anggur merah memiliki warna kulit merah keunguan, kandungan antosianin yang lebih tinggi sehingga warnanya lebih pekat, rasanya manis dan sedikit beraroma khas, sering digunakan juga dalam pembuatan fermentasi. Ciri-ciri anggur merah sendiri yaitu kulit buah berwarna merah keunguan atau ungu muda, rasa manis dengan sedikit aroma khas, daging buah tebal dan agak kenyal. Ukuran buah umumnya lebih besar dibanding dengan anggur hijau. Tangkainya kuat dan buahnya tumbuh berkelompok padat. Nah, ini teman-teman, ciri-ciri anggur merah. Walaupun warnanya hampir sama dengan anggur hitam, namun terlihat jelas perbedaannya. Anggur merah warnanya merah keunguan, sedangkan anggur hitam yaitu ungu lebih tua. Yang ketiga yaitu ada anggur hitam atau dengan nama latin Vitis vinifera var concord. Anggur hitam memiliki kulit hampir keunguan tua atau hitam. Rasanya lebih manis dibanding jenis lainnya dan mengandung banyak antioksidan. Jenis ini sering dijadikan selai atau sirup karena warnanya menarik dan rasanya kuat. Ciri-ciri anggur hitam yaitu warna kulit buah hitam pekat atau ungu tua. Nah, yang ada pada saya yaitu berwarna ungu tua, bukan hitam pekat. Terlihat jelas ya. Nah, rasanya lebih manis dan pekat dibanding jenis lainnya. Kulit buah agak tebal dan mudah terkelupas. Banyak mengandung zat antosianin dan antioksidan tinggi. Ketiga, anggur ini menunjukkan bahwa meskipun berasal dari spesies yang sama, yaitu Vitis vinifera, namun perbedaan gen menyebabkan variasi warna, rasa, dan kandungan nutrisi yang berbeda. Itulah yang disebut dengan keanekaragaman genetik, yaitu variasi yang membuat makhluk hidup dalam satu spesies menjadi unik satu sama lain. Jadi,
Dari contoh anggur hijau, merah, dan hitam, kita bisa belajar bahwa perbedaan warna dan rasa bukan berarti mereka berasal dari spesies yang berbeda, melainkan karena adanya perbedaan genetik di dalam satu spesies yang sama. Oke teman-teman, nah begitulah penjelasan mengenai keanekaragaman genetika pada buah anggur. Saya Dwi Melia Soleha Sumarto dengan NIM 40224117. Sekian, terima kasih, bye-bye. Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang spesies jeruk. Ada jeruk apa saja sih yang akan saya jelaskan? Nah, kali ini saya akan menjelaskan 4 spesies jeruk. Ada jeruk limau, jeruk manis, jeruk keprok, dan jeruk bali. Nah, yang pertama ini ada spesies jeruk keprok. Nama ilmiah dari jeruk keprok ini ada Citrus reticulata. Jeruk keprok memiliki ciri-ciri ukuran relatif kecil, bentuk oval atau bulat, memiliki kulit tipis, daging yang tebal, dan banyak bijinya. Nah, selanjutnya ada spesies jeruk limau. Jeruk limau ini nama ilmiahnya adalah Citrus aurantiviolia. Jeruk limau memiliki ciri-ciri berwarna hijau muda, permukaan kulit yang halus, banyak bijinya, kandungan air yang sedikit, dan jeruk limau ini sering digunakan sebagai bumbu masakan. Nah, yang ketiga ada spesies jeruk manis. Nama ilmiah dari jeruk manis ini adalah Citrus sinensis. Jeruk manis memiliki ciri-ciri rasa yang manis, aroma yang harum, kulit sukar dikupas, memiliki bentuk yang bulat, dan biasanya jeruk ini sering ada di pasaran. Nah, teman-teman, ini adalah spesies jeruk yang terakhir, yaitu jeruk bali. Nama ilmiah dari jeruk bali ini adalah Citrus maxima. Jeruk bali memiliki ciri-ciri ukuran yang besar, bentuk yang bulat atau oval, memiliki kulit yang tebal, memiliki warna yang hijau, daging buah berwarna putih atau kemerahan, dan memiliki sedikit biji. Nah, jadi gitu teman-teman. Ini adalah 4 macam spesies jeruk. Nah, jadi gitu teman-teman. Ya, mungkin itu penjelasan saya mengenai spesies jeruk. Bye. Hai semuanya, saya akan menjelaskan tentang ekosistem. Yang pertama itu ada ekosistem di pekarangan rumah. Ekosistem pekarangan rumah adalah suatu sistem yang kompleks yang terdiri dari berbagai komponen biotik dan abiotik. Yang pertama, komponen biotik terdiri dari tanaman, hewan, mikroorganisme, dan gulma. Contoh dari hewan yaitu serangga seperti kupu-kupu, lebah, dan belalang. Nah, mikroorganisme yaitu bakteri atau jamur, dan gulma adalah tanaman yang tumbuh di sekitar tanaman utama seperti rumput liar. Selanjutnya ada komponen abiotik. Komponen abiotik terdiri dari tanah, air, sinar matahari, suhu, dan kelembaban. Nah, itu tadi penjelasan tentang ekosistem di pekarangan rumah. Selanjutnya kita akan belajar tentang ekosistem di kebun. Selanjutnya ada ekosistem kebun. Ekosistem kebun adalah suatu sistem yang kompleks yang terdiri dari berbagai komponen biotik dan abiotik. Yang pertama ada komponen biotik. Komponen biotik yang pertama yaitu tanaman. Contohnya seperti sayuran, buah-buahan, dan bunga. Yang kedua ada hewan. Contohnya seperti serangga, burung, mamalia, dan reptil. Yang ketiga ada mikroorganisme. Mikroorganisme yang ada di ekosistem kebun yaitu ada bakteri dan jamur. Yang keempat ada gulma. Gulma adalah tanaman yang tumbuh di sekitar tanaman utama seperti rumput liar. Selanjutnya komponen abiotik. Komponen abiotik terdiri dari tanah. Tanah adalah komponen abiotik yang penting di ekosistem kebun yang menyediakan nutrisi bagi tanaman. Yang kedua ada air. Yang ketiga sinar matahari. Yang keempat adalah suhu. Dan yang kelima adalah kelembaban. Kelembaban adalah komponen abiotik yang penting di ekosistem kebun yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Oke guys, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ekosistem di sawah.
ekosistem yang terakhir yaitu ada ekosistem sawah. Ekosistem sawah adalah suatu sistem yang kompleks yang terdiri dari berbagai komponen biotik dan abiotik. Yang pertama, komponen biotik. Komponen biotik terdiri dari tanaman padi. Tanaman padi adalah komponen utama di ekosistem sawah yang menjadi sumber makanan bagi manusia dan hewan lainnya. Yang kedua ada hewan. Hewan yang ada di ekosistem sawah antara lain seperti ikan, burung, dan serangga seperti kupu-kupu dan belalang. Yang ketiga ada mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Yang keempat ada gulma, yaitu tanaman yang tumbuh di sekitar tanaman padi seperti enceng gondok atau rumput liar. Selanjutnya ada komponen abiotik. Komponen abiotik terdiri dari tanah. Tanah menyediakan nutrisi bagi tanaman padi. Yang kedua ada air. Air digunakan untuk mengairi tanaman padi. Yang ketiga sinar matahari. Sinar matahari adalah komponen biotik yang penting di ekosistem sawah yang digunakan oleh tanaman padi untuk fotosintesis. Yang keempat suhu. Suhu sangat penting di ekosistem sawah mempengaruhi pertumbuhan tanaman padi. Yang kelima ada kelembapan. Kelembapan mempengaruhi pertumbuhan tanaman padi. Sekian penjelasan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.